Ya kita tahulah setelah Nasdem kemarin mengumumkan Anies Baswedan sebagai capresnya, banyak sekali reaksi netizen di media sosial. Ada yang mendukung dan ada pula yang mengkritik. Nah lucunya ya, mereka yang mendukung ini adalah rata-rata yang sebelumnya sangat membenci Partai Nasdem. Bahkan mereka menganggap Nasdem adalah partai yang haram karena menjadi pendukung penista agama. Ya, jumpa lagi dengan saya Zul Muhammad. Sebelumnya ya, izinkan saya untuk menyampaikan rasa duka cita yang sangat-sangat mendalam atas tragedi meninggalnya ratusan saudara kita di Kanjuruhan, Malang pada tanggal 1 Oktober 2022 lalu. Tentu itu adalah tragedi yang sangat-sangat menyedihkan bagi kita semua. Coba bayangkan saja ya, atas tragedi tersebut, total ini ada ratusan nyawa yang melayang. Bahkan bukan hanya dari pihak supporter, namun juga ada pihak dari kepolisian. Nah, ini jelas-jelas sungguh-sungguh sangat-sangat menyedihkan bagi dunia sepak bola kita. Bahkan dunia sepak bola di mancanegara ikut bela sungkawa atas tragedi Kanjuruhan Malang. Untuk itu saya ingin mengucapkan rasa turut berduka cita kepada semua korban yang meninggal dunia. Semoga almarhum dan almarhumah ini diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan khusus buat keluarga yang telah ditinggalkan, semoga mereka ini semuanya diberikan ketabahan. Amin, amin ya robbal alamin. Ya baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa pandangan atau opini terkait berita yang lagi viral di media sosial. Nah, berita soal apakah itu? Yaitu soal Partai Nasdem yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres di tahun 2024 nanti. Dan tahu nggak? Belum genap sehari Partai Nasdem mengumumkan capres pilihannya, ternyata sudah banyak sekali kader yang mengundurkan diri coba. Ini jelas-jelas bisa menjadi blunder besar bagi Partai Nasdem kalau menurut saya. Ya sepertinya dalam waktu ke depan nanti akan lebih banyak lagi kader-kader yang mengundurkan diri. Jadi alasan mereka mengundurkan diri itu lantaran tidak setuju apabila Anies Baswedan yang dicapreskan oleh Partai Nasdem. Ya jujur saja, saya respect dengan orang-orang yang punya integritas seperti itu. Daripada ada orang yang pura-pura mendukung, tapi ternyata malah menjadi duri dalam daging. Benar kan? Nah yang seperti itu, ini kan berbahaya sekali. Ya kita tahulah setelah Nasdem kemarin mengumumkan Anies Baswedan sebagai capresnya, banyak sekali reaksi netizen di media sosial. Ada yang mendukung dan ada pula yang mengkritik. Nah lucunya ya, mereka yang mendukung ini adalah rata-rata yang sebelumnya sangat membenci Partai Nasdem. Bahkan mereka menganggap Nasdem adalah partai yang haram karena menjadi pendukung penista agama. Ya sekedar informasi saja. Saat Pilpres 2019 lalu ya, Nasdem adalah salah satu partai yang mendukung Jokowi. Jadi semua partai yang mendukung Jokowi saat itu dicap sebagai partai penista agama. Luar biasa kan? Nah kenapa partai yang mendukung Jokowi itu dianggap sebagai partai penista agama? Jadi ceritanya itu begini, mungkin masih ada yang ingat ya. Saat tahun 2016 dan 2017 lalu, Ahok atau Basuki Cahayapurnama itu kan pernah didemo oleh pasukan Daster hingga berjilid-jilid. Jadi Ahok saat itu didemo dan dikriminalisasi dengan tuduhan sebagai penista agama. Nah sedangkan di lingkaran Jokowi itu ada nama Ahok. Jadi dari situlah mengapa Nasdem dicap sebagai partai penista agama dan bahkan haram untuk dipilih oleh gerombolan PA212. Parah sekali kan. Jadi sekarang kalau Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres 2024 nanti, terus bagaimana dengan nasib stempel haram tersebut? Apakah stempel itu masih berlaku? Kan itu pertanyaannya, benar kan? Ya karena kita tahulah yang memberikan stempel penista agama itu kan pendukung garis keras Anies Baswedan. Mereka yang gemar memainkan politik identitas dan politisasi agama untuk memecah belah umat Islam. Nah ini kan sangat berbahaya sekali. Bahkan terkait dengan stempel penista agama yang ditujukan kepada Partai Nasdem ya, Surya Paloh pun pernah curhat di depan awak media coba.
Kasihan sekali Surya Paloh ini. Nah, terus yang menjadi pertanyaan lagi adalah bagaimana nasib pendukung Anies Baswedan yang dulu pernah memboikot dan mengharamkan Metro TV. Bahkan sampai ada beberapa wartawan Metro TV yang dipersekusi. Nah, ini kan parah sekali, bener gak? Jadi apakah para kadrun-kadrun itu nanti akan berbalik mempercayai Metro TV? Nah, balik lagi soal deklarasi capres yang dilakukan oleh Partai Nasdem. Banyak sekali netizen ini yang mempertanyakan soal urgensi pengumuman capres yang dilakukan oleh Nasdem. Apalagi pengumumannya ya dilakukan saat negara ini sedang berduka atas tragedi Kanjuruhan yang telah menyebabkan hingga ratusan orang meninggal dunia. Entah kenapa ya, kalau menurut saya pribadi ya, sepertinya ada yang aneh dari pengumuman capres kemarin itu. Ya kita tahulah sebelumnya Nasdem ini pernah menyampaikan bahwa mereka ini akan mengumumkan calon presidennya pada tanggal 10 November 2022 yang mana hari itu bertepatan dengan Hari Pahlawan. Nah pertanyaannya, lah kok bisa malah pengumumannya ini diajukan sehari pasca tragedi Kanjuruhan Malang? Nah, ada apa di balik itu semua? Dan ternyata alasan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh memilih hari itu adalah karena hari itu dianggap hari yang lebih baik, begitu katanya. Ya sebenarnya ya silakan saja mau mengumumkan kapanpun itu terserah. Memang itu adalah hak dari Partai Nasdem. Tapi banyak yang beranggapan, apakah jangan-jangan ini ada kaitannya dengan kasus Anies Baswedan di KPK? Ya karena kita tahu kasus dugaan korupsi Formula E saat ini masih terus ditelusuri oleh pihak KPK. Ya meskipun jujur ya, saya sendiri ini masih kurang yakin dengan keberanian KPK. Apalagi Anies Baswedan sudah dicapreskan oleh Partai Nasdem. Namun demikian, belum tentu juga loh Anies Baswedan ini akan bisa mendapatkan tiket capres. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena yang mencapreskan itu baru Partai Nasdem. Dan Nasdem suaranya ini masih terlalu kecil. Jadi setidaknya ya, Nasdem ini masih harus menggandeng 1 atau 2 partai lagi untuk memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold sebesar 20%. Nah, saat ini Nasdem memiliki 59 kursi atau sekitar 10% lah. Jadi masih belum memenuhi syarat. Itulah kenapa Nasdem harus cari teman lagi untuk bisa mengusung capres dan cawapresnya. Ya kemungkinan yang bisa diajak koalisi ya cuma PKS dan Demokrat. Tapi sayang sampai sekarang belum ada deal alias macet. Ya tapi menurut saya ya dengan Nasdem mengumumkan Anies Baswedan sebagai capresnya, maka setidaknya Anies akan jauh lebih kuat untuk mendapatkan dalam tanda kutip perlindungan. Nah yang menariknya adalah setelah Nasdem mendeklarasikan capres mereka kemarin itu, ternyata Presiden Jokowi itu melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah dan bertemu dengan Ganjar Pranowo. Nah ada apa di balik pertemuan itu? Bahkan ya dalam sesi pertemuan dengan Ganjar itu ya, tampak Jokowi mengajak Ganjar menaiki mobil RI1 dan itu sudah dilakukan beberapa kali. Banyak sekali publik ini kemudian yang beranggapan terkait pertemuan antara Ganjar dan Jokowi. Apakah pertemuan antara Jokowi dan Ganjar kemarin menjadi sebuah kode bahwa Jokowi ingin memberikan pesan politik untuk melawan keputusan Partai Nasdem? Atau ya Jokowi ingin memberikan kode akan mendukung Ganjar Pranowo? Ya tentu hanya Pak Jokowi lah yang tahu. Tapi kode-kode itu jelas bisa dipersepsikan oleh banyak orang dengan berbagai anggapan. Ya kalau menurut saya ada 2 kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi ya Jokowi dan Surya Paloh itu sudah ada komunikasi terkait pencapresan Anies Baswedan. Mengapa saya katakan demikian? Ya sekedar info saja, di kalangan internal elit politik muncul opsi agar tidak mencapreskan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo di 2024 nanti. Jadi kalau Anies gak dicapreskan, maka Ganjar juga tidak akan dicapreskan. Begitu juga sebaliknya. Dan kemarin Surya Paloh juga sudah mengatakan bahwa menurut Jokowi, bagus-bagus saja kalau Nasdem mencapreskan Anies Baswedan. Jadi terkait pencapresan Anies Baswedan itu, kemungkinan besar ya memang sudah ada perbincangan antara Jokowi dan Surya Paloh. Nah, terus ada pertanyaan lagi, kalau Ganjar dan Anies gagal maju ya,
Terus siapa yang akan maju sebagai capres di 2024 nanti? Ya, bisa jadi pilihannya hanya tinggal Puan Maharani, Prabowo Subianto, dan Airlangga Hartarto. Jadi tinggal ditanyakan saja ke masyarakat, mau tidak kalau calonnya 3 nama itu. Nah, jadi gimana? Apakah penonton di channel 2045 TV ini mau? Dan kalau ya dilihat dari beberapa hasil survei yang terpercaya, nama-nama itu kan tidak banyak diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Paling cuma Prabowo Subianto yang elektabilitasnya paling dominan. Ya maklumlah, kan beliau ini sudah sangat berpengalaman soal urusan capres. Ya meskipun faktanya beliau ini selalu kalah. Nah, jadi kalau misal capresnya hanya 3 nama saja, 3 nama yang saya sebutkan tadi, maka bisa dipastikan Pilpres ini tidak akan berjalan seru. Ya, kalau menurut saya akan lebih seru jika Pilpres nanti yang bertanding adalah Ganjar, Prabowo, dan Anies Baswedan. Ya, sesuai dengan hasil survei lah. Tapi yang perlu dicatat lagi adalah kalau memang Anies maju sebagai capres, maka semuanya harus siap untuk menanggung segala risikonya. Ya paling tidak kemungkinan terbesarnya nanti kalau Anies maju sebagai capres, maka politik identitas akan masif dilakukan oleh pendukungnya. Ya seperti saat Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Nah mungkin inilah yang menjadi alasan kuat mengapa banyak sekali yang tidak siap untuk menghadapi resiko jika Anies Baswedan maju sebagai capres 2024 nanti. Ya karena apa? Karena polarisasi dan potensi politisasi agama akan semakin besar. Maka dari itu, sebagian elit politik ada yang ingin mengambil jalur pintas, yaitu dengan tidak mencapreskan Anies Baswedan. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka muncullah wacana kalau Anies Baswedan nggak dimajukan, maka Ganjar juga tidak akan dimajukan. Jadi menurut saya, apa yang dilakukan Nasdem ini justru memberikan peluang besar agar Ganjar Pranowo bisa diajukan sebagai Capres 2024. Itu kalau menurut analisis saya. Nah, yang kedua, bisa jadi Jokowi dan Surya Paloh ini tidak ada komunikasi atau murni karena perbedaan pandangan politik. Ya, mungkin saja Surya Paloh ini kecewa karena tidak bisa menggait Ganjar Pranowo sebagai capresnya. Ya, publik pasti sudah tahulah sebelumnya, Ganjar ini kan masuk dalam daftar nama yang akan dicapreskan oleh Partai Nasdem. Namun Ganjar ini masih tegas mengatakan tetap merah dan akan menunggu instruksi dari ketua umum partainya. Jadi sebenarnya Anies Baswedan hanya cadangan saja. Ketika Ganjar ini memilih masih tetap di PDIP, maka Nasdem pun terpaksa harus memilih Anies Baswedan. Nah, jadi gimana? Apakah teman-teman semua punya pendapat yang berbeda dengan saya? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya kira demikian dululah opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, terus jaga NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya.